Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 26 Oktober 2025. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yohana Gultom. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. You, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy. Sweet sound
Kami mau bersyukur untuk hari ini, satu hari lagi yang Kau berikan setiap kami kesempatan untuk hidup ya Bapa. Kami mau mengucap syukur lewat pujian dan penyembahan kami, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Semua jemaat yang siap sama-sama katakan, amin.
Karena kami seringkali melakukan apa yang kami terima daripada-Mu Tuhan dengan cara kami sendiri. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau bereskan Tuhan. Kami mau mengembalikan segala kemuliaan itu bagi-Mu Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Apa yang kami dengar, biarlah kami lakukan juga sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Waktu kami Tuhan, ajar kami hari-hari ini Tuhan, untuk mengerti bahwa waktu yang Kau berikan adalah anugerah. Ajar kami untuk bijaksana. Bijaksana dalam menggunakan waktu-waktu kami Tuhan. Karena itu semua adalah anugerah. Oh, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Berbicaralah Roh Kudus, kami siap mendengar. Kami mau Kau ajar Tuhan, agar kami bijaksana Tuhan, menghitung hari-hari kami. Dan kami tahu how to redeem time. Bagaimana menggunakan waktu Tuhan, yang adalah anugerah Tuhan. Kami mau duduk diam dan mendengar saat ini urapan-Mu yang berbicara kepada setiap kami. Kuasa-Mu yang menanamkan benih pengertian dan hikmat kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom semua, terima kasih tim Praise and Worship. Hari ini apa yang saya mau bawakan itu berbicara banyak, bahkan untuk saya sendiri. Luar biasa cara Tuhan bekerja ya. Saya baru diberikan informasi mungkin 3 hari yang lalu gitu ya. Topiknya, saya udah ingat-ingat nih apa ya topik ya. Biasanya ada topik yang dimintakan, yang memang ada buku yang sedang dibaca, sedang direnungkan.
Waktu saya mendengar topiknya adalah tentang time management dan priority, ternyata 2 minggu sebelum ini Tuhan sudah berbicara pada saya. Melihat apa yang saya lakukan gitu ya. Sibuk-sibuk sepertinya pelayanan buat Tuhan, melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Tapi Tuhan sedang bicara tentang bagaimana saya mengelola waktu. Jadi waktu saya mendengar topik itu, tema itu, luar biasa saya bilang, Tuhan Kau sudah mempersiapkan saya dan apa yang bisa saya bagikan itu yang memang hari-hari ini saya sedang alami dan saya sedang terus mengalami pertobatan Bapak Ibu. Karena ternyata penting sekali untuk kita mengerti bagaimana mengelola waktu dengan benar sesuai dengan rancangan Tuhan. Saya pikir sebelumnya, saya udah belajar tentang ini waktu saya ada di Charis Bible College. Tapi dalam prakteknya, waktu kita terjebak ke dalam segala kegiatan rutinitas kita sehari-hari, kita bisa lupa dengan apa yang kita sudah tahu dan apa yang kita tahu itu belum kita implementasikan. Hari-hari ini saya sedang banyak sekali kegiatan yang harus saya lakukan gitu ya. Sebagai tugas saya di UI sebagai dosen, saya puji Tuhan diminta sebagai kepala program studi pasca sarjana ilmu ekonomi ya. Jadi waktu saya menerima tawaran permintaan itu, saya melihat bahwa ini pasti rencana Tuhan gitu dalam hidup saya. Tapi juga di satu pihak Tuhan taruh di hati saya untuk membangun sekolah. Ya, saat ini tahun pertama kita sudah mulai sekolah yang namanya Charis Academy. Dan di samping itu masih ada lagi pelayanan-pelayanan yang lain seperti kita tahu. Dan itu sepertinya adalah profil kehidupan kita hari-hari ini gitu ya. Banyak hal yang kita lakukan. Ada pekerjaan, ada pelayanan, belum di rumah, belum dengan semua hal yang lain gitu ya. Belum kegiatan sosial, belum undangan ini, ada kematian itu, ada ulang tahun ini. Itu semua memenuhi waktu kita. Dan waktu kita berpikir time management itu hanya tentang bagaimana kita membuat schedule, bagaimana kita memprogram hari-hari kita, disitulah kita bisa jadi keliru. Nah ini yang Tuhan sedang berbicara sama saya. Waktu saya mulai diingatkan lagi untuk belajar lagi tentang time management ini, saya mulai dengar lagi, saya mulai pelajari, saya ditegur. Karena ternyata time management yang biblical itu sama sekali berbeda, bukan cuma masalah tentang bagaimana kita mengelola waktu kita. Kenapa ini penting? Nanti saya akan coba bawa sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Karena tanpa pengelolaan waktu yang sebagaimana Tuhan inginkan, kita seringkali bisa keluar dari rencana Tuhan. Kita mungkin udah dapetin visi, kita udah terima panggilan dari Tuhan, tapi kita bisa keliru. We do it with our own way. Kita lakukan dengan cara kita dan kita terjebak dengan segala macam kegiatan, tapi kita kehilangan esensi yang sebenarnya dari apa yang Tuhan inginkan dari kita. Sehingga sebagai orang percaya kita perlu betul-betul mengerti apa maksudnya time management. Saya bawa topik saya hari ini tentang redeeming the time. Redeeming the time, tapi di situ yang Tuhan secara spesifik berikan buat saya pribadi dan saya percaya juga buat gereja di tempat ini adalah bagaimana kita come to Jesus to rest. Redeem itu kalau kita tahu ya arti redeem. Kita kalau belanja-belanja kita sering udah dapat kupon. Lalu kuponnya itu bisa kita redeem, kita tukarkan, kita beli untuk kita dapat satu hadiah atau satu barang atau apapun. Redeeming time bicara tentang bagaimana kita menggunakan waktu kita. To buy back, ya, untuk membeli ulang, membawa, mengambil waktu kita dan kita beresin prioritas kita. Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak mengerti bagaimana mengelola waktu dengan benar? Pertama, kita bisa nggak dengar visi dari Tuhan. Karena kita sibuk sendiri. Kedua,
kita dengar visi, tapi karena kesibukan kita nggak bisa dengar arahan selanjutnya untuk melakukan sesuai dengan God's way, not my way. Seringkali kita dengar tapi we do it my way, gitu ya. Karena kita terus nggak melihat bagaimana tentang mengelola waktunya. Waktunya kita pikir pokoknya atur segala sesuatu. Banyak kali kita berpikir yang terbaik itu adalah kalau kita bisa melakukan begitu banyak hal gitu ya dalam waktu yang tertentu. Sering nggak dengar gini, aduh orang itu kayaknya punya lebih dari 24 jam gitu. Atau ada orang yang bilang, aduh aku berharap gitu loh waktu satu hari itu nggak 24 jam, lebih dari itu. Nah tapi Tuhan, saya tuh lagi merenungkan ya, penting banget loh kita ada di bumi ini. Apa yang membuat kita ada di bumi, apa yang membatasi kita ada di bumi, pertama kita ada di dalam tubuh. Kalau tubuh ini kembali ke tanah, roh kita kembali bersama Tuhan. Jadi yang membatasi kita, membuat seseorang itu bisa eksis ada di bumi, pertama adalah tubuh. Tapi yang kedua adalah waktu. Hanya di bumi ada waktu. Di sorga kekekalan. Ya enggak? Cuma di bumi yang ada waktu. Sehingga tubuh kita, hidup kita, ini ada kaitannya dengan waktu yang terbatas itu. Tuhan kasih satu hari 24 jam, ada rencananya. Karena memang kita ada purpose tersendiri, kita ada di bumi ini. Kalau kita udah ada di surga, kita ada dalam kekekalan. Nah, itu sebabnya kita penting bagaimana tahu bagaimana kita mengelola waktu. Karena kalau kita keliru mengelola waktunya, kita nggak optimal di dalam hidup kita. Dan bahkan seringkali kita nggak bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita lihat slide yang pertama. Waktu kita, pertama yang kita harus mengerti, waktu kita saat kita sudah ada di dalam Kristus, waktu kita tuh bukan punya kita lagi. Tapi milik Kristus. Galatia 2 ayat 20. Di situ Paulus bilang, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging, ya. Waktu kita masih ada di dalam tubuh ini, kita belum ada dalam kekekalan, maka hidup yang kita hidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Waktu kita mengerti bahwa hidup kita ini bukan aku lagi, tubuh kita bukan aku lagi. Artinya waktu kita juga bukan punya kita lagi kalau kita sudah ada di dalam Kristus. Itu sebabnya kita harus terus bertanya, Tuhan, waktu kita memberikan penyerahan hidup, Tuhan aku menyerahkan hidupku kepadamu. Aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita serahkan hidup kita, itu berarti kita serahkan tubuh kita juga dan waktu kita kepada Kristus. Tapi berapa banyak kita melakukan hidup kita, waktu kita kelola tanpa kita tanya sama Tuhan. Hanya karena kita gak enak. Akhirnya ikut ini, ikut itu, distracted. Karena hanya kita gak enak. Hal pertama yang kita harus pahami pagi hari ini adalah waktu kita pun bukan punya kita lagi. Selama kita ada di dunia, di bumi ini, di dalam daging dengan waktu yang terbatas, kita harus minta hikmat Tuhan bagaimana kita pakai waktu kita. Amin. Ada satu kata-kata bijak dari John Wooden ya. Jadikan setiap hari maha karya kita. Hari ini, bagaimana kita mau isi hari ini? Kita tuh harusnya tahu bahwa Tuhan, terima kasih untuk hari yang kau tambahkan. Satu hari yang kau berikan. Tuhan, aku mau menjadikan hari ini maha karya, masterpiece. Apa yang kau mau untuk aku lakukan di hari ini?
Mungkin kita Tuhan mau pakai kita ketemu seseorang. Pada saat itu kita bisa melayani menjadi berkat bagi orang itu. Pasti selalu ada rencana kalau Tuhan kasih satu hari. Kalaupun kita nggak kemana-mana, kita mau istirahat di rumah, tanya Tuhan. Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Apa yang Engkau mau sampaikan kepadaku? Pakai hari kita dengan bijak. Kenapa? Karena hari-hari kita tuh terbatas Bapak Ibu. Dan kita nggak mau tidak bijaksana memakai hari-hari itu. Ya. Yang kedua, Tuhan ya, tujuan ilahi dan penggunaan waktu itu berjalan seiringan. Kita semua tahu ya, bahwa pasti ada rencana Tuhan di dalam kita. Kalau kita sudah ditebus, dipindahkan dari kerajaan maut, masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, ada rencana Tuhan. Ya enggak? Tapi kita harus tahu, rencana itu seiringan dengan waktu yang Tuhan berikan. Jadi kita harus betul-betul bisa bijaksana. Kita lihat di Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 ya. Sebab itu aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberimu, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan tuh punya rencana. Dan ini bicara tentang ada hari depan. Berarti ada satu tujuan dalam hidup kita. Itu yang kita harus coba cari tahu dan kita hidup di dalamnya. Ya, Efesus 2 ayat 10 itu berkata, for we are his workmanship. Tapi dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris lainnya itu saya suka banget. For we are his masterpiece. Kita tuh masterpiece, mahakaryanya Tuhan. Di sekolah saya minta guru-guru setiap ngelihat anak-anak tuh. Kita mulai melihat dengan cara Tuhan melihat. Bahwa mereka semua tuh masterpiece walaupun saat ini masih gak kelihatan. Yang satu begini, yang satu begitu. Wah bagaimana ya kayaknya ya. Tapi kita harus bisa melihat bahwa mereka semuanya tuh masterpiece. Mahakaryanya Tuhan, ada rencana Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan tentang masa depan yang penuh pengharapan. Bagaimana kita bawa anak-anak ini masuk ke dalam rencana Tuhan itu. Jadi ada tujuan. Nah tujuan itu dengan waktu berjalan seiringan. Karena tadi tujuan itu ada di masa depan. Kita nggak bisa hidup hanya untuk hari ini. Kita harus hidup untuk rencana, rancangan, tujuan Tuhan yang damai sejahtera itu. Yang akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Jadi rancangan Tuhan itu selalu baik adanya. Kemarin tadi malam saya baru melayani ada seorang anak muda. Dari keluarga yang sangat berada tadinya. Ayahnya meninggal, lalu ibunya bisnisnya berantakan, mungkin ada masalah dengan bisnisnya. Akhirnya mereka sekarang semuanya satu keluarga depresi. Tapi saya bilang, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Masih ada waktu untuk kita redeem. Masih ada waktu untuk kita tuker kembali. Dan kita berikan buat Tuhan. Karena kita mau pakai waktu itu untuk membawa kemuliaan bagi Dia. Jangan putus asa. Tuhan masih kasih kita waktu. Dan waktu itu yang kita mau pergunakan. Jangan pupuskan visimu. Jangan pupuskan cita-citamu. Apa yang kau lihat dengan hatimu, itu yang akan kau dapat. Dan waktu itu Tuhan sediakan untuk kita bisa mencapai ke situ. Jadi kita harus mengerti bahwa ada tujuan Tuhan di dalam hidup kita dan itu beriringan dengan waktu. Waktu itu yang harus kita perhatikan sekarang. Kita perlu redeeming my time. Ya, slide selanjutnya. Redeem your time. Ambil lagi waktunya. Mungkin hari-hari yang kemarin itu udah banyak kita buang-buang, sia-siakan. Jalan gak tahu kemana, padang gurun 40 tahun. Tapi selalu ada kesempatan.
Redeem your time today. Bilang, aku ambil semua waktu yang sudah ditebus oleh Yesus itu. Dan aku mau pakai, kembalikan buat kemuliaannya. Kita serahkan waktu kita dengan apa? Waktu kita mengerti bahwa hidup kita bukan aku lagi, waktuku bukan waktuku lagi. Redeeming time artinya kita ambil lagi, kita serahkan kembali lagi waktu-waktu kita kepada Tuhan dan bilang, Roh Kudus, mulai sekarang aku mau ikut tuntunanmu hari demi hari. We redeem our time. Dan apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu sanggup. Mungkin sudah banyak yang berlalu, yang sia-sia. Tapi kita masih punya pengharapan, ya enggak? Masih ada waktu, karena kita masih ada di bumi ini. Tuhan berikan kehidupan, Tuhan berikan kesehatan. Yuk kita bilang, aku mau pakai waktuku saat ini juga untuk Tuhan. Tuhan bawa aku masuk ke dalam rencanamu yang ajaib itu. Rancangan damai sejahtera. Mungkin kemarin kita buat kekeliruan di keluarga, di pernikahan, di pekerjaan kita. Sehingga akhirnya ada banyak masalah. Tapi masih ada waktu. Selama masih ada waktu, kita bisa redeem time itu. Kita bisa ambil, kita tuker dengan waktu yang dari Tuhan. Sehingga semua masalah-masalah itu Tuhan gantikan. Yang penuh dengan tangis air mata. Ada waktu-waktu di depan yang Tuhan sanggup berikan. Di mana kita bisa berpesta, bersuka cita. Karena Tuhan redeem waktu kita. Amin. Jangan takut Bapak Ibu, ada kabar baik. Injil bicara tentang good news. Mungkin kita udah punya kesalahan, aduh andaikan aku bisa punya waktu lebih sama suami, sama istri, sama anak. Ini semua gak akan terjadi, tapi Tuhan masih kasih waktu. Harus ada pengharapan bahwa Dia Bapa yang baik. Dia bisa memulihkan segala sesuatu. Mungkin kemarin sudah biar yang lalu berlalu, tapi kita menatap ke depan. Aku mau dengan iman, aku serahkan waktu-waktuku kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mulai pulihkan pemulihan terjadi hari-hari ini. Amin. Nah, perlu hikmat makanya untuk menggunakan waktu. Kenapa? Kita lihat di sini, Amsal 9 ayat 11 bilang apa? Karena oleh aku, hikmat ya, umurmu diperpanjang. Tahun-tahun hidupmu ditambah. Bahasa Inggrisnya ya, for by me your days will be multiplied. Jadi ada hubungannya nih dengan hikmat, antara hikmat dengan umur panjang. Jelas ya, kalau kita nggak menggunakan waktu-waktu kita dengan baik, kita bisa sakit, kita bisa stres, itu akan mempengaruhi hari-hari kita. Hari-hari seperti apa yang kita mau, hari-hari yang dimultiplikasikan, umur yang diperpanjang sama Tuhan. Ini dari firman ini kita juga mengerti bahwa Tuhan tuh gak pernah tetapkan satu hari seperti takdir bahwa waktumu habis. Enggak. Iman kita bisa memperpanjang umur kita. Sampai kita bilang sudah selesai Tuhan. Ya enggak? Kita nggak lagi dibatasi. Ini luar biasanya Injil kabar baik. Bahkan kita dimerdekakan dari kutuk yang membuat waktu itu sepertinya nggak bisa kita kontrol. Waktu sekarang bisa kita kontrol. Ingat Yesus waktu di kayu salib. Saat Yesus baru menyerahkan nyawanya, baru kematian itu bisa datang. Ya enggak? Waktu dia bilang apa? Sudah selesai. Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Karena dia tahu udah selesai Bapak Ibu. Kalau belum selesai, gak ada yang bisa curi waktu itu dari dia. Ya enggak? Lihat Paulus. Kalau kita lihat ya, Paulus ya, ada satu waktu di mana Paulus itu dianiaya, ditimpukin batu. Sampai akhirnya dia kayaknya udah mati.
Karena orang Yahudi katanya nggak timpuk sebelum selesai, sebelum orangnya mati. Ya, mereka timpukin batu sampai Paulus kelihatannya udah kayak mati. Tapi emang dia mungkin mati beneran. Tapi apa yang terjadi? Paulus tahu waktunya belum selesai. Dia bisa bilang, dia bangkit lagi. Dia kebaskan bajunya. Dia berjalan lagi melakukan rencana Tuhan. Waktu kita mengerti bahwa waktu itu bukan punya kita. Waktu itu punya Tuhan. Dan Tuhan punya rencana dalam hidupku. Dan aku belum selesai. Kita bisa bilang, no, belum waktumu bahkan kepada maut. Amin. Tapi itu hanya bisa terjadi waktu kita tahu bahwa aku berikan hidupku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Termasuk waktuku, hidupku. Saya ya sampai ya pernah satu saat nih. Kita nggak bisa salahin iblis kalau masukin segala macam pikiran. Tapi kita yang harus handle pikiran itu ya. Waktu itu saya juga lupa keadaannya apa, tiba-tiba ada pikiran masuk. Jika kamu tiba-tiba bersama Tuhan, kembali kepada Tuhan itu seperti apa? Tapi di situ saya baru tahu, ya, karena saya punya hubungan sama Tuhan, saya tuh nggak takut sama sekali. Saya bilang, wow, luar biasa, saya ketemu Yesus gitu kan. Tapi habis itu saya bilang, but not the time yet. Saya masih mau hidup di sini, masih ada yang harus saya selesaikan. Karena saya tahu ada panggilan Tuhan dalam hidup saya. Kita nggak takut sama kematian. Kenapa? Karena pada saat kita mati itulah saat terindah. Mati itu kan cuma tubuh kembali ke tanah. Roh kita hidup selama-lamanya. Roh kita akan kembali bersama Tuhan. Dan itulah waktu yang terindah di mana kita melihat Yesus muka dengan muka. Dan kita ada di dalam kekekalan sama Dia. Nggak ada lagi waktu yang membatasi kita. Jadi harusnya kita tidak perlu takut mati. Tapi kita bisa bilang tidak kepada kematian, tidak kepada sakit penyakit. Kenapa? Karena tubuh ini bukan aku lagi yang punya. Ini punya Kristus. Dan Kristus punya rencana dalam hidupku. Kristus punya rencana dengan waktu yang aku punya. Dan tidak ada yang bisa menghentikan aku. Itu yang harusnya menjadi mentalitas gereja Tuhan. Then we become the unstoppable. Karena gak ada yang bisa menghentikan kita. Bahkan waktu-waktu kita bisa dimultiplikasikan. Dan tahun-tahun hidup kita ditambah-tambah. Sampai benar-benar kita berkata, Tuhan udah selesai. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Aku mau bersama dengan Engkau di dalam kekekalan. Di mana tidak lagi dibatasi waktu. Amin. Nah, panggilan kita harus mengerti, tetapi panggilan kita itu bukan tapi tentang pelayanan. Ini di sini tipu daya iblis itu loh. Kita pikir oke, saya udah berikan hidup saya buat Tuhan. Waktu saya buat Tuhan. Lalu kita punya mindset bahwa semakin banyak kegiatan, setiap kali ada kegiatan, itu waktu kita ikuti, kita sedang melakukan rencana Tuhan. Padahal enggak seperti itu. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dalam bahasa Inggrisnya nih lebih jelas ya. Dibilang gini, God is faithful, Tuhan itu setia, by whom you were called into the fellowship of His Son. Kita tuh dipanggil untuk bukan melakukan kegiatan A, B, C, D, sampai Z. Bukan itu panggilan kita. Panggilan kita pertama-tama kita dipanggil untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Seringkali kita terjebak. Semakin Tuhan promosikan kita, semakin kita harus hati-hati. Karena kalau kita pikir, wah ini semakin sibuk, semakin ada banyak banget gitu ya. Serentetan dan setiap kali ada undangan, setiap kali ada acara kita harus hadir di sana. Karena kita pikir kita bisa menjadi berkat di situ. Disitulah mulai kesalahan kita. Iblis mulai menipu kita
Karena akhirnya apa? Kita bisa gagal fokus. Padahal apa yang Tuhan mau, kita dipanggil ke dalam persekutuan dengan anaknya. Jadi panggilan Tuhan itu adalah untuk kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Seberapa sering kita korbankan fellowship untuk segala macam kegiatan yang sepertinya rohani. Hari-hari ini saya sendiri pun harus bertobat. Karena apa yang saya lakukan seringkali akhirnya bukan keluar dari abundant of fellowship saya itu dengan Tuhan. Waktu kita udah mulai banyak kegiatan, seringkali semuanya itu menghabiskan waktu kita. Saya tetap mendengarkan firman setiap hari. Pagi hari juga saya bangun langsung bahasa roh, saya baca firman, tapi ternyata masih kurang. Seringkali kita lakukan itu juga out of routinity. Padahal hubungan. Waktu saya mengerti tentang hal ini, saya ditegur Tuhan, saya menangis karena saya rindukan waktu-waktu di mana saya bisa rest. Saya bisa bangun fellowship-nya itu dengan sangat indah dan intim gitu loh. Kenapa? Karena seringkali kalaupun saya lagi melakukan apa pagi-pagi, otak saya tuh udah banyak banget listnya. Lakukan ini, itu. Padahal Tuhan tuh mau kita bangun hubungan. Gimana kita punya waktu setiap hari untuk kita just enjoy, relax, rest, beristirahat. Dan di dalam istirahat kita itu kita fokus hanya kepada Dia. Merasakan hadiratnya yang gak pernah pergi dari kita sebetulnya. Hadirat Tuhan tuh ada di dalam kita loh. Tidak pernah meninggalkan kita. Karena roh Allah ada di dalam kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Tapi pikiran kita yang seringkali meninggalkan hadiratnya. Karena fokus kita dengan segala macam, kita gak bisa rasain hadirat Tuhan. Mau rasain hadirat Tuhan, arahkan aja lagi fokusmu. Untuk tetap ingat Dia. Bangun hubungan sama Dia. Persekutuan dengan Tuhan itu yang Tuhan mau. Nah ini penting, kenapa? Karena hubungan kita itu ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk berfellowship juga bukan untuk sehari-hari hanya di dalam menikmati hadirat Tuhan, tidak melakukan apa-apa. Itu juga bukan rencana Tuhan. Kapan kita harus ada di dalam hadirat Tuhan? Itu harus kita tahu dan kapan kita mulai keluar untuk membagikan apa yang kita dapat saat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Waktu kita mulai gak ada damai sejahtera, waktu kita mulai terlalu sibuk sendiri, pada saat itulah kita juga harus beresin lagi nih. Ambil waktu untuk bangun hubungan lagi sama Tuhan. Amin. 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12 itu bilang, kami menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ada waktunya Yesus pagi-pagi cari waktu. Tapi setelah itu dia pergi untuk bisa membagikan apa yang dia dengar dari Bapa. Itu sebabnya Yesus bilang anak tidak melakukan apapun selain apa yang dia lihat Bapa lakukan. Kenapa kita harus punya waktu hubungan yang intim supaya kita bisa melihat apa yang Bapa lakukan. Kita bisa tangkep dari dia dan itu yang akan kita lakukan. Kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk bisa bilang Tuhan apa Tuhan. Kita dapetin. Baru kita keluar melakukan masuk ke dalam dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Itu untuk apa? Untuk kita bisa membagikan apa yang kita udah dapat di dalam hadiratnya tadi itu. Nah prioritas kita itu menjadi sangat penting. Apa yang kita prioritaskan?
Harusnya waktu kita bilang bahwa hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalamku, maka kita harus memprioritaskan hubungan dengan Tuhan di atas segala sesuatu. Ya, prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan di atas segalanya. Hari-hari ini Tuhan ajar untuk bisa lebih disiplin. Prioritas saya tuh apa? Tuhan tuh gak mau loh. Kita sibuk kemana-mana, tapi kita kehilangan hubungan kita dengan Dia. Kita pergi mungkin buat ukuran dunia, kita punya prestasi, wow orangnya luar biasa. Semua dikerjain berhasil, semuanya berhasil. Tapi buat Tuhan, Tuhan mau hubungan kita lebih daripada apa yang kita lakukan. Seringkali kita terjebak ke dalam hukum Taurat akhirnya. Karena kita pikir waktu kita lakukan ini, lakukan itu, Tuhan disenangkan. Padahal Tuhan disenangkan bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena kinerja kita. Dia disenangkan waktu kita prioritaskan hubungan dengan Dia di atas segala sesuatu. Kalau sudah terlalu banyak kegiatan kita harus bisa mulai kurangi apa yang gak perlu. Karena kita mau punya waktu untuk Tuhan. Kalau ada satu kegiatan yang membuat kita akhirnya gak bisa punya waktu untuk Tuhan, kita harus berani berkata tidak. Ya, prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Mazmur 37 ayat 31. Taurat Tuhan ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Kenapa kita harus prioritaskan hubungan? Karena hanya di dalam hubungan itu kita bisa punya kaki yang teguh. Kalau enggak, saya sendiri ini ngerasain. Kalau sudah terlalu sibuk, kita bisa kehilangan damai sejahtera. Di tengah kelelahan, gimana kita bisa melayani orang lain? Kalau kita udah capek, stres, gampang banget terjadi. Kalau kita udah kecapean, seringkali apa? Kita gampang marah. Gak sabaran. Akhirnya buah roh yang ada di dalam kita gak bisa keluar. Itu yang terjadi atas saya. Saya harus mengoreksi diri saya sendiri. Karena saya harus mulai lihat lagi, keberadaan saya di sini. Kalau mengurus sekolah katakanlah, itu hanya membuat saya jadi stres, tidak sabaran, apa gunanya? Padahal Tuhan mau saya itu menyatakan kasih-Nya, menyatakan Tuhan melalui kegiatan sehari-hari itu. Saya harus mulai belajar untuk melihat tujuan utama dari Tuhan panggil saya buat sekolah. Itu bukan untuk sekolahnya ada, kegiatannya banyak. No, tapi di mana saya bisa memuridkan guru-guru dan kami bisa memuridkan anak-anak. Bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Tapi kalau kita udah capek, kita fokusnya kepada list apa yang harus kita lakukan, kita kehilangan esensi hubungan yang Tuhan mau. Pertama hubungan dengan Tuhan, yang kedua hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya waktu itu udah diingetin sama anak saya. Mama tuh terlalu capek deh Mama terlalu capek. Akhirnya orang-orang di rumah yang kena. Karena kalau pulang ke rumah udah capek gitu kan. Udah capek, bisa gak sabar. Gak bawa damai sejahtera. Saya diingatkan Tuhan dan itu yang saya mau bagikan. Agar Bapak Ibu juga bisa belajar dari pengalaman saya. Karena saya percaya cara ini yang iblis mau lakukan untuk mencuri rencana Tuhan dari dalam hidup kita. Yang kedua juga ya, Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita cek lagi, kita mungkin bilang kita lagi lakukan kehendak Tuhan, lakukan rencana Tuhan. Tapi apakah kita bergembira? Kita rejoice gak lakuinnya? Kalau kita terjebak sama segala nitty gritty, hal-hal yang harus kita lakukan, to-do list kita. Akhirnya kita gak bisa gembira, kita gak bisa joyful. Itu yang harus saya ingatkan diri saya. Lebih dari ini semua mungkin
dalam persiapan, dalam segala sesuatu tuh masih aja ada kekurangan di sana sini, bolong-bolong di sana sini. Tapi saya harus terus ingatkan diri saya, doesn't matter. Bukan itu tujuannya. Gimana kita lakukan tetap dengan gembira. Jika Bapak Ibu masuk ke dalam satu ministry, itu di situ baru ketahuan itu pasti. Ada macam-macam tantangannya. Yang ini ternyata buat sesuatu yang gak seperti kita mau, yang ini terlambat, yang itu begitu. Kita bisa gak tetap gembira karena melihat tujuannya tuh bukan semua pekerjaan itu. Bukan hasil yang Tuhan mau, tapi hubungan kita bahkan dengan sesama kita. Karena Tuhan mau kita jadi berkat. Itu sebabnya kita perlu prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Karena hanya di dalam fellowship dengan Tuhan, saya punya kesaksian. Saya bisa dapatkan kekuatan. Di situ saya dikuatkan, di-restore lagi, di-charge lagi. Sehingga waktu keluar, kalau saya punya hubungan, bangun hubungan dengan baik. Kalaupun saya ngelihat, waduh nih di sini begini masih berantakan, masih apa segala macam. Saya bisa ingat lagi, tujuannya adalah saya harus bisa jadi berkat. Bukan masalah ini harus begini, ini harus begitu. Bukan seperti itu. Tapi kalau saya gagal, ya pagi-pagi saya udah keburu sibuk dengan macam-macam. Biasanya saya gampang tuh. Gampang kecewa, gampang kesel jadinya. Gagal fokus. Fokusnya bukan lagi bicara tentang hubungan. Karena Tuhan tetap pertama-tama mau kita bangun hubungan. Pertama dengan Tuhan, ya. Tetapi setelah itu juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Prioritas yang benar itu yang akan membuat kita bisa terhindar dari berbagai masalah. Ya, kalau hubungan dengan Tuhan tadi nggak kita utamakan, tadi kita bisa keluar di kantor, di rumah, itu akhirnya jadi berantakan semuanya. Hanya gara-gara kita nggak bangun hubungan, kita nggak terima dia itu kan sang damai sejahtera. Kita harus punya bangun hubungan supaya damai sejahtera itu bisa keluar. Karena Tuhan mau kita keluar bawa damai sejahteranya, bawa kasihnya, bawa sukacitanya, bawa kuasanya. Tapi itu semua harus kita dapetin, kita udah ada di dalam kita. Ya, karena roh Allah dalam segala kepenuhannya ada di dalam kita. Tapi gimana itu bisa termanifestasi, itu harus waktu kita ingetin lagi diri kita bahwa Allah ada di dalamku. Hidupku bukan aku lagi. Kita berserah total sama Tuhan. Kalau prioritas kita salah, masalah biasanya. Gimana dengan pernikahan? Karena Tuhan mau pertama Tuhan. Tapi habis itu apa? Pernikahan kita. Prioritaskan. Waktu kita pertama itu harus kita utamakan bangun hubungan. Tapi yang kedua, pasangan hidup kita yang sudah dipersatukan. Kalau kegiatan kesibukan kita akhirnya menyita waktu untuk kita bisa punya hubungan dengan suami atau istri dan juga dengan anak-anak, di situ pasti muncul masalah. Dan orang suka bilang gini, yang penting quality time. Ternyata nggak bisa. Gimana mungkin punya quality time kalau 1 minggu cuma punya 2-3 jam yang kita bisa bangun hubungan sama istri. Bandingkan dengan kita yang memang punya waktu yang cukup untuk bangun hubungan dengan istri, dengan anak. Itu akan timbul masalah. Tapi ada kabar baik. Tuhan bisa tebus waktu-waktu kegagalan, kesalahan, kelemahan kita. Dan kita masih diberikan waktu ke depan untuk kita bisa melihat bagaimana dia memulihkan segala sesuatu. Amin. Jadi prioritas ini penting. Pertama, pastikan hubungan kita dengan Tuhan itu nomor 1. Kalau satu hari mungkin terlalu sibuk di pagi hari, bisa nggak kita ambil waktu di siang hari, pada saat makan siang atau pada waktu malam hari, atau waktu kita nyetir mobil sendiri, kita bisa bangun hubungan yang berkualitas sama Tuhan dan mulai dengar dari dia. Tapi yang kedua, pernikahan kita.
Anak-anak kita harus mengerti bahwa lebih dari pelayanan-pelayanan kita yang lain. Anak-anak itulah pelayanan kita yang utama karena itu bicara tentang generasi. Seberapa banyak kita kasih waktu buat anak-anak di rumah. Seberapa banyak kita kasih waktu atau mungkin ibu-ibu ya seringkali terjebak. Waktunya semua buat anak. Suaminya udah gak bisa dapat perhatian lagi dari dia. Pasti akan ada masalah di dalam pernikahan. Harus ada waktu di mana kita punya waktu berduaan. Pasangan-pasangan. Titipin anak mungkin sama pembantu, sama orang tua. Bangun hubungan, berikan waktumu yang terbaik buat suamimu, buat anak-anakmu. Baru setelah itu panggilan-panggilan Tuhan yang lain. Pelayanan-pelayanan kita di gereja dan segala macam. Dan terakhir merawat dan memelihara tubuh kita. Kita juga harus sediain waktu buat tubuh kita. Saya udah agak berapa lama ini karena lagi sibuk sekali gak cukup punya waktu untuk olahraga. Yang ada apa? Yang ada badan saya kayaknya pegel-pegel, kaku semua. Karena kurang bergerak, kurang stretching, kurang olahraga. Waktu harus kita pergunakan dengan bijaksana. Gimana kita tetap, saya sekarang ketemu, oh iya ya benar ya ada apa di YouTube itu ada banyak 15 menit apa kayak aerobik gitu ya. Latihan senam atau apa. Ada waktu cuma 15 menit. Itu aja waduh saya udah pikir waduh udah keringetan padahal cuma 15 menit. Jadi sebetulnya gak lama. Kita bisa tetap gunakan 15 menit di pagi, 15 menit di malam. Untuk kita juga pelihara tubuh kita. Nah pertama yang paling penting juga kita harus mengerti visi dari Tuhan itu keluar dari hubungan. Tetapi iblis itu selalu mau mencuri. Itu sebabnya kita tuh harus belajar juga berkata tidak. Hari-hari ini Tuhan lagi betul-betul disiplinkan saya. Untuk gak usah gak enakan. Ya ada banyak firmannya ya di sini ya. Yakobus 5 ayat 12 yang mungkin saya mau bacakan di sini. Tetapi yang terutama saudara-saudara, jangan kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Ya, apakah kita bisa berkata yang sesungguhnya? Padahal nih saya sering kali gitu, orangnya gak enakan. Diundang ini, diajak itu nggak enakan gitu loh. Padahal di sini firman Tuhan bilang, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Kita nggak perlu takut sama manusia. Kita bahkan ya ada saat John Maxwell bilang, Anda harus kejam dalam penilaianmu tentang apa yang harus tidak Anda lakukan. Kita tuh harus kejam, harus tegas. Apa yang memang tidak, ya tidak. Nggak usah, nggak enakan. Seringkali nggak enak diajak ini. Aduh emang dia soalnya baik ini segala macam. Tapi sekarang kita harus mengerti. Waktu kita tuh punya Tuhan. Kita dengar dari dia apa yang dia mau kita lakukan. Kalau memang enggak, katakan tidak. Kemarin saya harusnya ikutan gitu kegiatan dengan ada kelompok gitu. Tapi saya udah rasanya badan udah kecapean. Tapi kok rasanya gak enak ya. Aduh kalau gak ikut gak enak. Tapi di situ Tuhan ingetin lagi. Say no kepada apa yang memang harus kamu katakan no. Waktumu itu berharga. Waktumu itu adalah milikku. Akhirnya dengan berat hati saya bilang maaf ya. Saya gak bisa ikutan nih acara ini. Tapi habis itu saya bisa punya waktu untuk istirahat. Kita harus bisa berkata tidak. Kenapa? Karena iblis itu akan mulai mencuri visi Tuhan dari dalam hidup kita. Ada satu pepatah yang bilang gini, kalau mau menggagalkan seseorang melakukan visi, kasih aja 2 visi. Kenapa? Karena dia mulai distracted dan pemakaian waktunya akhirnya bikin semuanya berantakan. Kita harus mulai cek hari-hari ini apa sebenarnya yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Apa yang tidak, ya gak apa-apa. Kita lepasin berkat aja. Ada orang lain yang akan Tuhan kirim ke situ. Efek dari kegagalan itu soalnya apa sih? Burn out. Saya kemarin ini begitu banyak sampai saya mulai merasakan burn out.
Dan saya bilang, Tuhan saya nggak mau lakukan ini kalau saya akhirnya jadi toiling. Apa yang mungkin visinya dari Tuhan, tapi kalau kita lakukan akhirnya tadi ya, gagal salah mengelola waktu, akhirnya kita kelelahan sendiri. Kalau udah kelelahan akhirnya apa? Bisa keluar dari rencana Tuhan. Karena akhirnya bisa kita bilang, enggak, aku mau tinggalin aja. Bisa begitu terjadinya. Karena akhirnya kita kelelahan sendiri. Ya. Galatia 1 ayat 10 makanya, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan pada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau ada kegiatan apapun yang kita lakukan sudah membuat kita sampai masuk ke dalam burnout, kelelahan, kita cek. Apakah itu hanya karena kita nggak enakan, tapi kita nggak melakukan buat Kristus. Saya mau tutup dengan satu ayat yang saya dapat hari-hari ini. Yesus yang bilang, marilah datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ada waktunya untuk kita bisa bilang, Tuhan, aku mau datang kepadamu. Semua beban pikiran, semua yang aku lakukan, akhirnya aku salah fokus Tuhan. Tapi datang, Yesus mengundang kita semua, datang kepadaku. Semua yang letih lelah berbeban berat, datanglah kepadaku. Karena di dalam Markus 6:31 juga dia katakan, marilah ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah seketika. Yuk hari-hari ini kita menghormati waktu Sabat. Waktu Sabat itu bukan berarti kita jadi kayak perjanjian lama. Bukan, harus ada di dalam 1 minggu kita luangkan waktu untuk kita berteduh, beristirahat di dalam Tuhan. Bangun hubungan sama keluarga. Saya lagi sering dengerin ada satu anak muda yang baru dibunuh ya di Amerika, Charlie Kirk. Itu tuh luar biasa. Dia baru umur 31 tahun loh. Dari umur 18 tahun dia bahkan gak masuk ke universitas. Dia langsung mendirikan satu organisasi di mahasiswa, Turning Point America, di mana dia mau bawa lagi anak-anak muda kembali kepada Tuhan. Dan dia punya satu istri, Erika Kirk, yang mereka tuh sama-sama takut akan Tuhan. Dan kuncinya dia padahal terus ya sibuk dengan acaranya tur ke universitas-universitas dan berdebat, memberitakan kabar baik juga. Dia bilang gini, tapi kalau saya menghormati Sabat rest. Dia bilang hari Sabtu sampai Minggu pagi mungkin setelah gereja, tidak ada HP, tidak ada sosmed, dia punya waktu betul-betul istirahat, menikmati hadirat Tuhan dan menikmati keluarganya, pernikahannya. Di situ saya diingatkan Tuhan juga betapa kita harus menghormati hari perhentian itu. Kita perlu punya waktu istirahat. Kita perlu bangun hubungan sama Tuhan yang berkualitas. Gak usah gak enakan. Kita harus berani berkata tidak kepada apapun yang bukan prioritas kita. Kita yang harus bisa buat prioritas. Kenapa? Karena ini bicara tentang apakah kita bisa redeem our time. Kita bisa serahkan waktu kita kepada Tuhan. Untuk apa? Tuhan bisa pakai kita menggenapi rencananya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mungkin ada dari kita yang hari-hari ini kurang bijaksana memakai waktu. Ada kabar baik bahwa Yesus itu juga sudah menebus waktu-waktu yang salah, waktu-waktu yang gagal, waktu-waktu yang dimana kita gagal fokus sehingga begitu banyak masalah ada di dalam kehidupan kita. Tetapi ada kabar baik.
Tuhan tahu rancangan apa yang ada padanya atas kita semua. Rancangan damai, sejahtera, dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Karena Yesus bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena kita mau melakukan, menjalani panggilan Tuhan dengan gembira. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, biarlah di siang hari ini Tuhan, kami boleh kembali untuk mengatakan, bukan kami lagi yang hidup, tapi Kristus hidup di dalam kami. Dan kami mau memberikan waktu kami kepadamu Tuhan. Pakai hidup kami, pakai waktu kami untuk membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga hamba-Mu mau berdoa buat setiap yang ada di tempat ini. Setiap yang mendengar. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada roh hikmat yang bekerja atas setiap kami. Hari ini ada pertobatan yang terjadi. Hari ini ada penebusan yang terjadi. Hari-hari yang sia-sia. Hari-hari yang sudah kami lewati tidak dengan bijaksana. Hari ini ditebus kembali oleh Yesus. Dan biarlah setiap kita boleh menerima sukacita, kelegaan, kemenangan yang Yesus sudah berikan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai memberitakan firman, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus setiap benih yang ditabur jatuh di tanah hati yang baik dan dilakukan Tuhan. Sehingga kami mau lihat ada pemulihan di dalam kehidupan setiap kami. Pemulihan di dalam hubungan kami dengan Tuhan. Pemulihan di dalam hubungan kami dengan pasangan kami. Pemulihan di dalam hubungan kami dengan anak-anak kami. Pemulihan di dalam kami memakai waktu kami. Sehingga setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami boleh digenapi. Dan kami boleh terus menjaga tubuh ini untuk tetap sehat dan kuat. Sehingga kami boleh terus berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pastor Yohana Gultom untuk firman Tuhannya siang hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami untuk menabur bagi tempat ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan kami ini Tuhan dapat dipergunakan dengan baik untuk membangun gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 2 November 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Woman of Wisdom yang diadakan hari Jumat 7 November 2025 dimulai pada pukul 11.30. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina. PD Wow Cibinong diadakan pada hari Jumat 28 November 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Zivki Priyatelna. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow
atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Forever I will sing of the blood that set me free. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini kami mengetahui Tuhan bahwa apa yang hilang dari kami sudah ditebus oleh Yesus. Segala kegagalan kami Tuhan, waktu-waktu kami yang terbuang sia-sia, semua telah ditebus di kayu salib. Bisnis yang gagal, kegagalan kami di masa lalu, semuanya Tuhan, uang yang hilang, kesempatan yang hilang, dapat diredeem kembali, telah diredeem kembali oleh Yesus di kayu salib. Kami mengklaim semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang hilang kembali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kabar baik. Kami boleh bersemangat di dalam Engkau. Kami boleh bergembira di dalam Engkau. Tidak ada yang fatal dalam kehidupan kami. Hanya ada iman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya salib-Mu membalikan semua keadaan Tuhan. Kami bukan orang yang gagal. Kami bukan orang yang terbuang. Kami bukan orang yang terlupakan. Kami bukan orang yang stuck di dalam hidup ini. Kami bertumbuh, berkembang, dan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Waktu adalah hal yang paling berharga yang Engkau berikan kepada kami. Biar kami boleh memakainya dengan tajam Tuhan, seturut dengan mau-Mu, seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami hidup tepat sasaran Tuhan. Kami hidup mencapai tujuan, kami berhasil, kami sukses, kami dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Yohana Gultom Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Engkau telah memakai hamba-Mu yang luar biasa. Engkau telah memberikan kepercayaan baru menjadi ketua prodi Tuhan. Ilmu ekonomi Universitas Indonesia. Kami percaya itu adalah kesempatan yang Kau berikan, anugerah yang Kau berikan. Biar banyak mahasiswa yang boleh melihat beliau menjadi inspirasi bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Yesus itu bangkit dari maut, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biar mahasiswa-mahasiswa ini Tuhan, mahasiswa pasca sarjana boleh dimenangkan di dalam nama Yesus. Kau memberkati keluarganya, memberkati ibunya, memberkati anaknya Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan. Setiap yang mereka buat,
berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih kami memberkati Bu Yohana dan keluarga Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Indonesia. Kau memberkati Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Engkau memberikan kepada mereka hikmat dan takut akan Tuhan. Menuntun Indonesia ini Tuhan, melalui masa-masa ini Tuhan kami percaya Engkau memberkati mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Indonesia bangkit, Indonesia diberkati, Indonesia terang, Indonesia ekonominya bangkit di dalam nama Yesus. Semua maju, aman sejahtera Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan. Terima kasih untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Tangan-Mu yang menyertai Tuhan. Keamanan, kesejahteraan, bahkan berlimpah-limpah Tuhan. Kami memberkati juga Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo dan keluarga dan wakil-wakilnya. Tuhan, Kau memberkati pelayanannya menjangkau jiwa-jiwa. Engkau memberkati luar biasa Tuhan. Kesehatannya, keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Sony Waplau dan Ibu. Kami berdoa untuk kesehatannya, pemulihan yang sempurna sudah terjadi Tuhan. Mereka tetap bersukacita melayani Tuhan dengan kuat dan sehat Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Iwan Wijaya dan Ibu Ola Virgina Tuhan. Dan keluarga, terima kasih Tuhan untuk Gembala yang telah memberikan hati dan hidup mereka bagi Engkau Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan, kesehatan, pemulihan, dan berkat-berkat jasmani dalam usaha mereka Tuhan, Kau berkati Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga khusus untuk Om Darmawan Tuhan. Terima kasih kesehatan telah Kau berikan kepada Om Darmawan Tuhan. Kesembuhan telah Kau berikan kepadanya, umur panjang Kau berikan kepadanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang hari ini Tuhan dengan bergembira di dalam Engkau. Karena Engkau memberikan kepada kami Tuhan waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.